Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Menjaga Muda. Oke teman-teman, di perjumpaan kali ini saya akan membuat sebuah mini tryout untuk kalian semua untuk soal tes karakteristik pribadi teman-teman. Tetapi di sini saya hanya akan membuat 34 soal saja yang akan saya bagi dalam dua bagian. Jadi akan saya bagi dalam dua konten, dua video. Jadi silahkan kalian simak konten pertama dan konten keduanya. Nah, jadi sedikit informasi untuk kalian juga. Jika kalian menjawab benar 34 soal ini dengan poin 5, maka kalian akan mendapatkan skor 170 teman-teman, yang artinya kalian lolos dalam passing grade nilai TKP. Nah, mengapa saya setel 170? Karena memang saya perhatikan banyak dari kalian berhasil lolos TKP dengan skor yang lumayan mepet dengan passing grade-nya teman-teman. Kalian lolos di TKP dengan skor mepet dengan passing grade TKP, tetapi kalian mendapat nilai 100 di TIU dan tes wawasan kebangsaan. Di sini saya hanya membagikan 34 soal saja dengan tujuan kalian jangan terfokus hanya pada TKP saja teman-teman. Kalian harus membagi konsentrasi kalian juga kepada bagian TIU dan tes wawasan kebangsaan. Nah, sekali lagi saya ulangi, 34 soal ini akan saya bagikan dalam dua part teman-teman. Jadi di part pertama adalah 17 soal dan di part kedua 17 soal juga. Jadi silahkan kalian belajar, silahkan kalian pahami, silahkan kalian uji kemampuan kalian. Seberapa siapkah kalian untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar? Berapakah skor yang dapat kalian hasilkan dari 34 soal TKP ini teman-teman? Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya dari sekarang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Kita mulai soal yang pertama. Akibat wabah COVID-19, banyak perusahaan melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya. Beredar rumor bahwa perusahaan tempat saya bekerja juga akan melakukan PHK. Maka saya... Ya, jawabannya adalah C. Berusaha menghemat pengeluaran karena mungkin saya termasuk di antaranya. Urutan jawaban yang mendapat poin terbesar ke poin terkecil adalah: pertama, poin C mendapatkan skor 5 poin, lalu disusul dengan jawaban D, jawaban E, jawaban B, dan jawaban A. Jawaban dengan poin 1 adalah A, frustasi karena akan kehilangan pekerjaan. Oke, next. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja, karena besok Anda akan mengambil cuti selama 1 minggu ke depan, karena Anda akan menikah. Sebelum cuti ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan untuk menemaninya ke suatu tempat yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Maka sikap saya atau sikap Anda adalah... Jawabannya adalah E, menolak dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Topik dalam soal ini adalah tentang aspek profesionalisme kerja. Pilihan jawaban E menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Pilihan jawaban A dan C menunjukkan bahwa Anda tetap memilih untuk menyelesaikan tanggung jawab Anda. Pilihan jawaban B melaporkan atasan. Memang perlu apabila memang sudah melewati batas. Pilihan jawaban D menunjukkan bahwa Anda kurang dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi jawabannya E, teman-teman. Oke, lanjut. Satuan tugas PPKM memberantas pedagang kaki lima yang masih berjualan di atas jam 8 malam dengan mengobrak-abrik dagangannya. Tanggapan Anda adalah... Ya, jawabannya adalah A. Tindakan seperti itu tidak dibenarkan karena telah dan akan merugikan pedagang juga berpotensi menimbulkan perpecahan. Jadi, jika Anda memilih jawaban A dengan poin 5, maksudnya adalah perpecahan merupakan tindakan dari radikalisme, maka itu harus dihindari teman-teman. Lalu jika kalian memilih jawaban B, mewajarkan menandakan Anda setuju dengan kekerasan tersebut. Jika Anda memilih jawaban C dengan poin 4, perasaan sedih Anda hanya akan membebani Anda. Jika Anda memilih jawaban D, betul, namun kekerasan dalam caranya tetap tidak dibenarkan. Jika Anda memilih jawaban E, tanggapan tersebut sangatlah tidak sesuai. Oke, next. Anda mendapat bagian untuk mengerjakan administrasi data bulanan departemen Anda.
Data tersebut sangat banyak dan bisa dipastikan Anda akan kewalahan jika mengerjakannya sendiri. Sesuai dengan tata cara yang sudah ada, bagaimana Anda dapat mengerjakannya? Jawabannya adalah D. Membuat sistem baru yang telah dikomputerisasi. Pilihan ini adalah pilihan yang paling menunjukkan kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan perkembangan zaman, teman-teman. Jika Anda memilih jawaban A, pilihan ini berada pada pilihan kedua karena masih bersifat diskusi sehingga belum konkret dan berkesan ragu-ragu. Jika kalian memilih jawaban E, kalian akan mendapatkan poin 1 karena mengajukan pengunduran target penyelesaian administrasi pada umumnya akan berdampak besar pada departemen bahkan perusahaan tempat Anda bekerja. Anda baru saja dilantik menjadi kepala bagian di departemen baru dan memiliki banyak hal untuk dikerjakan. Dalam rangka membuat departemen Anda menjadi sistematis, apa yang akan Anda lakukan? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah E. Membuat sistem pengerjaan deskripsi kerja serta laporan yang telah dikomputerisasi. Pilihan ini sangat tepat karena membuat sistem yang dikomputerisasi akan mempermudah Anda dan karyawan lain untuk mengerjakan tiap bagian baru mereka. Jika kalian memilih A, membuat aturan yang ketat, kurang konkret dalam menjelaskan keadaan sistematis yang diharapkan. Jika kalian memilih B, kalian akan mendapatkan poin 1, karena pilihan ini tentu sama sekali tidak menggambarkan aspek teknologi informasi, komunikasi, dan bahkan menggambarkan karyawan yang baik. Oke, next. Saya memiliki seorang rekan kerja yang egois, sombong, tidak komunikatif, dan kalau berbicara sering menyakitkan perasaan orang lain. Maka sikap saya adalah ya, jawabannya adalah C. Memberitahunya dengan bicara yang tepat. Tema dalam soal ini tentang aspek kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Pilihan jawaban C menunjukkan sikap yang tepat. Jika memang perilakunya dirasa tidak membuat nyaman rekan kerja yang lain, maka Anda perlu untuk memberitahunya, namun harus dengan cara yang baik. Pilihan jawaban D menunjukkan bahwa Anda tidak apatis terhadap orang lain. Pilihan jawaban E menunjukkan bahwa Anda kurang mengambil peran yang dapat dilakukan dalam bekerja sama dalam sebuah kelompok. Pilihan jawaban A dan B menunjukkan bahwa Anda kurang memiliki kemampuan bekerja dalam sebuah kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah C, teman-teman. Soal berikutnya. Saya sangat dekat dengan kepala pimpinan perusahaan. Namun ternyata di perusahaan tempat saya bekerja akan diadakan pergantian kepala pimpinan perusahaan. Saya akan, ya kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Segera menyesuaikan diri dengan pola kerja kepala pimpinan yang baru. Tema dalam soal ini tentang aspek kemampuan beradaptasi. Pilihan jawaban A mempunyai skor 5 karena menunjukkan bahwa Anda mempunyai sikap dalam menyesuaikan diri dengan baik. Pilihan jawaban C mempunyai skor 4 karena menunjukkan bahwa Anda berusaha untuk menyesuaikan diri dengan pimpinan yang baru. Pilihan jawaban D menunjukkan bahwa Anda tidak berusaha untuk melakukan penyesuaian diri. Pilihan jawaban E dan B menunjukkan bahwa Anda kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Soal berikutnya. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang yang mudah terprovokasi. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah ya, jawabannya yang tepat adalah B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Topik soal di atas adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus pintar dalam bermedia sosial karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan. Untuk permasalahan di atas bisa dengan mengecek sumber berita yang teruji kredibilitasnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, teman-teman. Oke, lanjut. Anda sedang bermain Instagram dan muncul postingan rasisme yang ternyata teman Anda menyukai postingan tersebut. Sebagai ASN sekaligus teman yang baik, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira jawaban manakah yang paling tepat?
Jawabannya adalah B, menegurnya agar tidak menyukai postingan yang berbau sara. Sebagai ASN sekaligus teman yang baik, sikap Anda yang tepat adalah dengan cara menegurnya agar tidak menyukai postingan yang berbau sara. Oke. Untuk skor 4 adalah pada pilihan C, meminta pendapat atas masalah rasisme tersebut. Dan untuk skor 1 terdapat pada jawaban D, teman-teman, tidak menghubunginya lagi. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, next. Jika salah satu rekan Anda yang terindikasi menganut paham yang dilarang pemerintah mendaftarkan diri ke perusahaan Anda, maka sebagai HRD sikap Anda adalah... Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah C. Memperlakukan seperti kandidat lain. Sikap Anda sebaiknya adalah memperlakukan seperti kandidat lain, karena belum ada bukti jelas apakah ia memang menganut paham yang dilarang pemerintah. Apabila sudah terbukti teman kalian memang menganut paham yang dilarang oleh pemerintah, kalian dapat melaporkan hal tersebut kepada atasan kalian untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Oke, next. Siska dan Anto adalah kakak beradik yang merintis usaha penjualan. Siska dari jurusan akuntansi dan Anto dari jurusan marketing. Akibat beda pendapat menyebabkan penurunan omset penjualan. Hal ini akan memicu pertikaian apabila tidak teratasi. Jika Anda Siska, sikap Anda adalah... Jawabannya adalah C, membagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka sikap yang sebaiknya dilakukan adalah membagi tugas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing agar dapat berlaku adil. Nah, jika seperti ini maka akan terjadi sebuah kekompakan dan keberhasilan dalam usaha mereka. Oke, next. Anda seorang hakim yang memutus perkara pembubaran organisasi terlarang menurut pemerintah. Publik di luar sedang melakukan demo besar-besaran yang menghendaki pembatalan organisasi tersebut. Hal ini didasarkan menurut publik organisasi tersebut telah sesuai dengan Pancasila dan konstitusi di Indonesia. Sikap Anda adalah... Jawabannya adalah C, memutus sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Sebagai seorang hakim, Anda pastinya telah mempertimbangkan keputusan sesuai dengan fakta yang ada. Maka sikap yang tepat adalah memutus sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Jadi intinya tetap melaksanakan persidangan tanpa pandang bulu. Melakukan keputusan atau melaksanakan keputusan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next. Anda baru saja dimutasi ke desa Sukatani. Salah satu warga di desa Sukatani selalu membuat onar dan memperkeruh suasana, sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Anda sudah berkali-kali menasehati oknum itu, tetapi Anda malah mendapat ancaman akan diteror tiap harinya. Sikap Anda adalah, ya kira-kira jawaban manakah yang tepat, teman-teman? Dan jawabannya adalah C, melaporkan kepada ketua RW karena ia telah meresahkan warga setempat. Jika dalam kondisi seperti ini, maka carilah opsi yang menunjukkan penyelesaian masalah, yaitu dengan melaporkan kepada ketua RW, karena ia telah meresahkan warga setempat. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Soal selanjutnya, pekerjaan sehari-hari menuntut saya selalu bersikap profesional dalam kondisi apapun. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan senang jika ya, jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa output dari hasil kerja keras yang dilakukan bernilai tinggi dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Andra dan Chandra adalah tetangga yang sangat akrab, walaupun mereka berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun. Pada tanggal 13 Mei 2021, Andra merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jika kamu Chandra, apa yang kamu lakukan? Jadi, kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman?
Ya, jawabannya adalah B, menjaga ketenangan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri agar lancar. Ini menunjukkan sikap toleransi kalian terhadap umat beragama yang berbeda dengan agama kalian, teman-teman. Jadi ini salah satu contoh menjaga persaudaraan atau persatuan kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika saya sedang naik motor di jalan menuju pasar, saya melihat salah seorang guru saya yang dulu terkenal sangat galak sedang berjalan kaki. Maka saya akan Ya, jawaban yang paling tepat adalah E, teman-teman. Menyalami guru tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Sikap menghormati orang-orang yang berjasa dalam hidup kita dan tidak melupakan jasa mereka sampai kapanpun. Ini artinya kalian adalah orang yang bisa menghargai ataupun menghormati orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa kalian bukanlah orang yang pendendam, teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut soal yang ke-17 di part pertama ini, teman-teman. Di tempat saya bekerja diinstruksikan untuk menggunakan program komputer terbaru yang dapat mempercepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Padahal saya belum pernah menggunakan program tersebut. Sikap saya adalah, ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawaban yang tepat adalah D, mencoba menggunakan program tersebut sambil mempelajarinya bersama dengan rekan-rekan. Ini menunjukkan bahwa kalian bukanlah orang yang pantang menyerah, teman-teman. Dan ini pun menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang mau belajar atau mau menerima hal-hal baru dalam pekerjaan kalian. Oke teman-teman, dari 17 soal di part pertama ini, berapakah skor yang dapat kalian hasilkan? Silahkan kalian lanjutkan ke part kedua agar pemahaman kalian atau pembelajaran kalian tidak terpotong hanya di part 1 saja. Jadi silahkan kalian lanjutkan ke part kedua.